Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah. Kelihatannya malam ini agak sedikit beda cara duduknya. Insyaallah. Ya. Kita lanjutkan masih bab tentang barang siapa yang mensunnahkan, mencontohkan sunnah yang baik atau mencontohkan sunnah yang buruk. Kita mulai wa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin, tidaklah bagi seseorang, laisa min nafsin tuqtalu illa kana ala ibni Adam al-awwali kiflum min damiha. Apa ini maksudnya? Tidaklah bagi seseorang melakukan pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan, kecuali akan dibebankan kepada anak Adam. Apa namanya? Ya, anak Adam, li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena dialah orang yang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Qabil dan Qabil, siapa? Qabil. Ya, ini bagaimana pemahamannya nih? Apakah lantas ketika kita sudah terlanjur mencontohkan satu perbuatan buruk, seterusnya ketika orang terinspirasi atau mencontoh ya founder keburukan yang kita dirikan itu, kita mendapatkan terus dosa? Bagaimana ini? Nah, di sini perlu penjelasan sedikit hamba Allah. Ini maknanya bukan berarti seluruh dosa pembunuhan mengalir ke Qabil, bukan. Ya, itu maknanya bahwa ada hubungannya, cuman hubungan itu hubungan negatif. Tapi masalah mengalir dan tidaknya kita tidak bisa memastikannya, karena Allah itu Maha Pengampun. Contoh, coba perhatikan hadis ini. Innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Berarti bukan hanya mencontohkan pembunuhan, mungkin segala dosa dia contohkan. Mungkin dia bosnya dia. Bagaimana cara menyembelih, mungkin menipu. Ya, inna rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdulin nas. Ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahli jannah, sesungguhnya dia penghuni surga. Dibandingkan dengan Qabil, lebih bangsat orang ini, sehingga semua orang mengatakan dia penduduk, tapi ternyata dia masuk surga. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum meninggal, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir, sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum sampai di tenggorokan.
Maka para ulama mengatakan dosa yang terus mengalir itu apabila dia tidak bertobat. Tidak bertobat. Bahkan ketika dilaporkan, guru saya telah membunuh 50 orang. Wah, bagus, bagus. Nah, walaupun bukan dia yang membunuh, tapi dia yang mencontohkan kekejaman, itu baru. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, nggak mungkin dia telusuri seluruh umat manusia untuk minta maaf. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan. Jangan berputus asa. Ini maksudnya perlu kita jelaskan, jangan sampai nanti ketika kita dulu di masa jahiliyah atau di masa bid'ah atau di masa kesyirikan dulu pernah mengajarkan orang satu kesyirikan, ya, pernah mengajarkan satu mantra kepada orang, misalnya doa kebal misalnya. Tapi setelah itu kita sadar itu syirik. Di belakang itu adalah setan. Terus orang yang kita ajarkan itu mengajarkan lagi kepada murid-muridnya, dan nggak mungkin kita menelusurinya, minta maaf kepada orang-orang juga kita nggak tahu. Jangan berputus asa. Insya Allah asalkan kita benar-benar bertobat, Allah akan selesaikan. Apabila benar-benar bertobat. Aduh, nggak ada hati lagi hidup saya, kenapa? Saya dulu masa jahiliyah, ya, pernah mengajarkan satu kesyirikan, dan kesyirikan itu sudah bervirus, mengalir kemana-mana. Jangan berputus asa. Apabila kita benar-benar bertobat, Allah akan selesaikan. Allah akan maafkan. Yang tadi terus-menerus tadi berhubungan, kemudian dapat mengalir dosa karena dia masih belum bertobat. Bahkan dia masih menginspirasi kejahatan yang dia contohkan. Ini hamba Allah perlu kita jelaskan, karena kalau salah paham bahaya juga. Kan kita tidak mungkin tidak berbuat salah, dan tidak mungkin tidak pernah mencontohkan keburukan kepada orang lain, apalagi kepada anak kita. Banyak ayah atau ibunda yang mencontohkan keburukan kepada anaknya. Terus ketika ibunya bertobat, contoh misalnya begini, Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au nuyassiranihi au yumajisanihi. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, artinya cenderung kepada kebenaran. Orang tuanya lah yang mengyahudikannya, yang menasranikannya, atau yang memajusikannya. Kalau kita kembangkan lebih jauh, orang tuanya lah yang menjadikan dia artis, apalagi mafia, penjudi, karena orang tuanya kebetulan penjudi, apalagi, atau orang tuanya yang menjadikan dia misalnya berbagai macam kejahatan, tapi tiba-tiba orang tuanya bertobat, anaknya belum bertobat. Terus apakah orang tuanya akan memikul terus dosa anak-anaknya dan orang-orang yang, ini hati-hati, ya. Apabila orang tuanya sudah bertobat, dia hanya berusaha semampunya saja, ya, memperbaiki, namanya islah, memperbaiki kesalahannya semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan, kesanggupan. Tapi paling tidak kita hati-hati. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu. Itu dia. Barang siapa yang mencontohkan satu sunnah yang baik, ya, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mencontohnya, dan juga mendapat pahala dari orang lain yang mencontoh itu. Tapi sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan buruk dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia juga akan mendapatkan bagian dosanya.
mewarisi dosanya. Wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya sepanjang. Tapi apabila dia sudah bertobat, ada kemaafan dari Allah. Dia hanya berusaha saja memperbaiki sejauh kemampuannya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, kemudian dia benar-benar bertobat, insyaallah Allah akan memaafkannya. Sebagaimana hadis tadi. Ya, innar rajula la ya'malu amalan min ahlin nar fi ma yubdul nas wa huwa min ahli jannah. Kata Nabi, ada seorang laki-laki, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia, luar biasa jahatnya. Seluruh kejahatan mungkin dia contohkan kepada orang lain. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahli jannah. Kenapa? Dia sempat bertobat, benar-benar bertobat sebelum meninggal. Ada hadis lain yang senada dengan itu, kata Nabi, man da'a ila hudan falahu ajrun mislu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang menyeru kepada hudan, kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang mengikutinya. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru, mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ajri mislu kana alaihi minal ismi. Ya, kana alaihi minal ismi man da'a ila dhalalah, man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, mislu asami man tabi'ahu, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Itu jika kita tidak bertobat. Makanya ada orang ya, kelihatan dia baik-baik saja, nggak banyak berbuat jahat, tapi kenapa dosanya banyak? Ternyata dia adalah inspirator, apa namanya, founder dari berbagai kejahatan. Sama kayak kita dalam urusan dunia. Ada orang duduk-duduk aja di warung kopi dia. Kita pikir dia pengangguran, tapi sebulan gajinya 50 juta. Kenapa? Dari mana dapat gajinya? Itu dari itu. Dia ternyata bisnisnya berkembang. Halal dan tidaknya itu lain cerita kan. LML namanya ya. Multi level marketing. Mungkin dia dapat bukan 50 juta ya, tapi 10 juta mungkin ada ya. Ini hamba Allah yang harus kita fahami. Kalau enggak nanti kita sebagaimana persis yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 104. Bagaimana bunyinya? Alladzina dhalla sa'yukum fil hayatid dunya. Ya. Alladzina sa'yuhum, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang rugi perbuatannya di dunia, sesat perbuatannya di dunia. Wahum yahsabuna annahum yusni'una sun'a, padahal mereka beranggapan ketika dunia telah beramal sebaik-baiknya. Itu dia. Wahum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Jadi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, ada orang-orang yang sesat. Ternyata sesat perbuatannya di dunia ini. Ya. Wahum yahsabuna, tapi mereka beranggapan
Annahum yusinuna sun'a. Mereka beranggapan telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Kan banyak tu. Nyula tak pahala. Nyula tak pahala. Wah, luar biasa. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka, lantas kami jadikan amal perbuatan mereka itu bagikan debu yang berterbangan. Debu hanya jadi penyakit. Ya, jadi penyakit. Ya. Jadi ladina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat, yang rugi, yang sesat perbuatannya, yang sia-sia perbuatannya di dunia ini, padahal ketika di dunia beranggapan amalan mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Kita pernah melihat satu orang bersikirnya ngeri sekali, kayak orang kemasukan. Lama kali itu. Kira-kira mungkin dari maghrib sampai isya. Dia beranggapan, nggak ada yang bisa menandingi dia dalam berzikir. Luar biasa. Tapi ingat, apakah seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi? Akhirnya nanti menjadi sia-sia. Apa dalilnya? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengamalkan seperti itu, fahuwa maka ditolak oleh Allah. Gampang-gampang aja. Makanya saya sering bilang, kenapa agama Nasrani itu dibatalkan? Padahal kan itu agama wahyu. Kitab sucinya juga wahyu. Kenapa agama Yahudi dibatalkan? Karena sudah bercampur-campur dengan tambahan-tambahan yang luar biasa. Nabi Isa diutus untuk menyembah Allah, mengajak umat Yahudi menyembah Allah. Oleh orang Nasrani menjadikan anak Tuhan. Apalagi pegangan. Makanya ini agama Islam kalau enggak dijaga oleh Allah juga akan seperti itu. Hari ini saja coba kita lihat. Macam-macam. Apalagi kalau malam Jumat, nggak bisa tenang kita. Saya pernah mendapati di satu tempat, saya nggak bilang tempatnya. Itu dimulainya 7:30, marhaban itu. Sedang azan pun nggak peduli. Nanti jam 9 baru salat isya, nggak peduli orang sedang azan. Coba bayangkan ada menasah-manasah dekat-dekatnya, sangat terganggu. Tapi mereka apa? Sudah berbuat inilah sebaik-baiknya, mencintai Nabi begini caranya. Saya khawatir nanti takutnya ketika umpamanya Nabi dihidupkan kembali, mereka juga nggak akan patuh, belum tentu patuh pada Nabi. Karena sudah kebiasaan. Walaupun ini duga-duga nggak juga seperti itu. Nah, inilah hamba Allah ya yang perlu kita kaji dalam bab ini, bahwa jika kita mencontohkan satu kebaikan, maka kita akan mendapat pahala sebagaimana orang yang melakukan. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri. Barang siapa yang menunjuk satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Sebaliknya, barang siapa man da'a ila dalalah, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi mislul asami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana orang-orang yang makanya ada orang nanti di akhirat ya membawa amal yang sebanyak-banyaknya, akhirnya menjadi bangkrut. Bangkrut itu ada dua sebab. Ya, kalau dalam hadis dikatakan bangkrut itu karena membayar ya dosa seseorang kepada orang lainnya. Tapi bisa juga dianggap bangkrut itu ditolak oleh Allah, enggak sesuai dengan
sunnah, amalannya ditolak. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka yang sangat banyak, jadi lantas kami jadikan amalan mereka itu bagikan debu yang berterbangan. Enggak ada manfaat. Yang bermanfaat hanya sedikit. Udah, Bang. Sedikit kilas balik. Bangkrut dalam istilah agama apa namanya? Muflis. Makanya tadi jangan kasih nama anak muflis. Muflis. Ada nggak nama orang muflis? Muflis itu bangkrut. Muflis bukan mukhlis ya. Kalau mukhlis itu ikhlas, orangnya ikhlas. Ini muflis. Muslim lagi ini muflis. Nah, ada yang ini kata Nabi. Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa orang yang muflis itu? Muflisun. Apa jawaban para sahabat? Qalu, mereka mengatakan, al-muflisu fina, ya, orang muflis yang kami tahu wahai Rasulullah, malla dirhama lahu wala mata. Orang yang enggak punya uang dan enggak punya harta, atau kehabisan uang dan kehabisan harta. Itu kata Nabi. Terus qala, Nabi mengatakan, al-muflisu min ummati, ya, muflis di kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisalatin, membawa pahala salat yang luar biasa, wasiyamin, membawa pahala puasa, bukan hanya puasa Ramadan, sampai kurus dia berpuasa, puasa Nabi Daud misalnya. Wa zakatin, dia membawa pahala zakat, hitungannya berapa? Miliaran. Tapi Nabi mengatakan juga, wa ya'ti qad syatama hadza, membawa juga perangai suka mencela orang. Wa qadhafa hadza, membawa juga suka menuduh orang. Wa akala mala hadza, juga suka makan punya orang. Wa safaka dama hadza, dan juga suka menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dan juga suka menempeleng orang, memukul orang. Fayu'ta hadza min hasanatihi, kata Nabi, maka dibayarkanlah yang tempeleng, yang mencela, temenak, dan menghina, menuduh orang itu dengan kebaikannya, atau bahasa lain apa? Pahalanya. Hadza min hasanatihi, dibayarlah dengan kebaikannya. Fa in faniyat, jika ternyata pahalanya enggak cukup, kebaikannya enggak cukup untuk membayar, ya temenak yang cuci maki kau, menyakiti kau tadi, enggak sempat minta maaf. Fa in faniyat hasanatu, jika kebaikannya sudah habis, apa yang terjadi? Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, diambillah dosa-dosa orang yang kita caci maki tadi, yang kita makan haknya, yang apalagi yang kita bunuh dia, yang kita pukul dia, ambillah dosa-dosa mereka, diekspor. Ekspor apa impor? Diekspor, diimporlah ke kita. Summa turiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang kemenak dicaci maki, kita catat aja, udah dapat pahala sikit. Ada orang yang nuduh kita, enggak apa-apa, jangan sedih, catat, udah dapat pahala sikit. Jangan-jangan kita dapat banyak pahala di akhirat dari pembayaran kontan berdasarkan catatan dosa di dunia. Jadi jangan sedih. Jadi kalau ada orang memfitnah kita, senyum aja, udah dapat jatah sikit. Tapi kalau kita maafkan, ke dosa pahalanya juga luar biasa. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah dhafin. Kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 lipat kalau kita memaafkan. Artinya kalau kita maafkan dosa orang,
Nggak terjadi proses transaksi di akhirat tadi, bayar membayar tadi itu. Ya, hanya biar aja caci maki orang, palsa Irman tuh. Alhamdulillah udah dapat sedikit. Alhamdulillah. Jangan membalas keburukan dengan keburukan. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya nih? Sebelum masuk bab, karena bab ini hampir habis, sudah selesai. Ini hadis terakhir yang saya bacakan tadi, hadis terakhir. Ada yang mau bertanya? Silakan. Hmm. Kalau yang penjelasannya Iya. Ada istilah sunnah hasanah. Sunnah hasanah. Sunnah golongan. Bukankah sunnah itu semuanya hasanah? Sunnah semua. Kenapa harus ada sebut? Iya. Ada sunnah buruk, ada sunnah baik. Iya. Ya, baik. Jadi hadis tadi, hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan." Jadi sunnah hasanah. Begini, sunnah hasanah, sunnatan di sini maknanya bukan sunnah yang kita pahami, bukan dari sisi istilah. Bukan sunnah artinya ya bersandar pada Nabi, baik ucapan beliau, perkataan, perbuatan, bukan sunnah. Ini sunnah artinya dalam bahasa Arab ini artinya contoh. Dari sisi artinya kita terjemahkan, barang siapa yang mencontohkan satu contoh yang baik, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam satu contoh yang baik, walaupun contoh itu namanya juga sunnah. Sama seperti ya Umar bin Khattab mengatakan bid'ah hasanah. Bid'ah itu dalam sisi bahasa saja sebenarnya, bukan bid'ah dari sisi syariah. Karena dari sisi syariah nggak ada pembagiannya. Jelas Nabi mengatakan kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Mungkin terjemahannya tadi ya kurang tepat. Yang tepat menerjemahkan adalah man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Kita artikan apa? Barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik dalam Islam, begitu. Falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala, ya. Wa ajru man amila biha ba'daha, dan juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukan mencontoh setelahnya. Silakan ibu-ibu, ibu tadi ada ngambil mie. Ada yang mau bertanya ibu-ibu? Oh ya, silakan Ustaz. Hubungan. Iya. Lebih banyak orang yang mengurusi orang banyak. Tidak tahu. Banyak. Pembayaran. Tapi mungkin itu iya. Ya. Juga mungkin ya, apapun. Iya. Iya, begini. Ya.
Kalau pemimpin misalnya ya, saya nggak sebutkan pemimpin dalam level apa, pemimpin itu kalau ya katakanlah misalnya kedalimannya itu mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat, dan masyarakat tidak tahu kalau itu kedaliman, maka wajib kita mendakwahkan. Wajib kita mendakwahkan. Cuman mencela memang nggak boleh. Kita katakan apa tuh, atau kita provokasi rakyat ya, kita provokasi rakyat, kita katakanlah apa itu iblis segala macam, itu nggak boleh. Itu bisa jadi dia di depan jatahnya. Tapi menjelaskan keburukannya perlu. Sama seperti saya contohkan, misalnya kan mengatakan maling kepada seseorang itu kan ribah. Mengatakan maling kepada seseorang itu ribah. Maling yang bagaimana? Maling yang sudah bertobat. Itu baru ribah. Tapi kalau maling yang masih aktif, harus malah kita kasih tahu. Kalau enggak, habis semua barang kita. Demikian juga pemimpin yang masih aktif mendalimi rakyatnya atau mendalimi masyarakatnya, harus kita ingatkan. Cuma cara mengingatkannya jangan berlebihan. Kebanyakan kan orang berlebihan, apalagi musim-musim kampanye ini, saling menjatuhkan. Nah, ini kita buka wilayah kita. Ya, paham ya? Apalagi kadang-kadang belum tentu benar. Coba bayangkan ya, ada 5 juta orang ya memfitnah kita, padahal kita tidak seperti itu ya. Jelas di akhirat nanti itu. Tapi sebaliknya juga, satu kebijakan yang mendalimi orang ya, kepada siapa dia harus minta maaf kepada rakyat yang sekian juta. Misal ya, misalnya satu kedaliman misalnya. Misal ini bukan saya nggak mencontohkan orang ya. Misalnya satu aja kedaliman mempengaruhi sekian juta rakyat atau masyarakat. Apa dia pergi ke setiap orang, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf ya. Dan lantas apa sudah tentu dimaafkan. Jadi betul memang. Banyak masuk juga banyak keluar. Bisa jadi banyak masuk, bisa jadi juga banyak keluar. Cuman apa kata Nabi? Salah satu yang mendapat perlindungan di hari kiamat adalah al-imamul adil, imam yang adil. Imam yang adil itu luar biasa. Dan imam yang adil itu tidak luput juga dari celaan orang munafik. Ini yang hebat, yang mantap kali banyak. Dia imam yang adil, tapi tidak luput dari celaan orang munafik. Rasulullah aja juga dicela, ada yang nggak puas. Bukan dicela ya, artinya ada yang nggak puas Rasulullah. Jadi ada imam yang adil, tapi juga tetap salah di mata rakyat, karena rakyat ini juga kadang-kadang nggak semuanya benar kan. Itu termasuk ya, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi yauma la dhilla illa dhillu. Di antaranya apa? Al-imamul adil, imam yang adil. Maka biasakanlah kita jangan suka mencela orang. Nanti ketika dia tidak maafkan dan kita tidak minta maaf, bagaimana jika seandainya kita sudah minta maaf dia nggak memaafkan? Gimana? Mengambil keuntungan di akhirat. Saya nggak mau maafkan, saya ambil keuntungan di akhirat. Nah, para ulama mengatakan, ini sejauh ilmu saya, tugas kita meminta maaf. Dan kalau kita minta maaf dengan sesungguh-sungguhnya, jika dia tidak memberi maaf, dia berarti dia justru yang berdosa karena punya penyakit hati pendem, kecuali kalau minta maafnya asal-asalan. Contohnya apa? Maaf ya, nggak sengaja. Itu nggak perlu dimaafkan. Itu nggak perlu dimaafkan. Ngejek lagi minta maafnya. Nah, ya, tapi kalau dia sungguh-sungguh sampai kadang-kadang meneteskan air mata, sengaja nggak dimaafkan karena dendam, justru orang yang tidak memaafkan itu yang berdosa. Karena dia tercela akhlaknya. Ya. Jadi sebenarnya tidak serumit yang kadang-kadang kita bayangkan. Allah itu maha adil. Makanya ada di akhirat nanti orang yang merasa sudah tinggal masuk surga karena merasa bahwa banyak kali, ternyata lain kok. Nanti juga ada orang yang dia pikir dia banyak kali dosa, ternyata kok lain kok.
Contoh misalnya, apa maksud saya udah baca kalau kita buka kitab tafsir tentang ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya itu? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Menarik ayat ini. Oke, kalau syirik mati dalam kesyirikan tidak sempat bertobat, tidak diampunkan. Tapi bagaimana ketika tiba-tiba orang sedang berzina, mati tiba-tiba? Gimana? Atau sedang main judi tiba-tiba mati. Diampunkan atau tidak? Nah, kalau kita lihat kita tafsir dari ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ada kemungkinan diampunkan, ada kemungkinan tidak. Karena siyak teks tadi apa? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Artinya dipilih oleh Allah. Kenapa dipilih? Misalnya katakanlah orang sedang berzina tiba-tiba mati. Jangan lantas kita klaim dia penghuni neraka jahanam, enggak boleh. Penghuni neraka enggak boleh. Karena bisa jadi dia baru sekali berzina. Atau ada amalan lain yang sangat disayangi Allah, mungkin pembela sunnah habis-habisan, cuman khilaf dia satu hari itu karena istri ngambek misalnya kan, sakit kepala dia, masuk pula wilayah itu dia, akhirnya udah rupanya dia pada bawa penyakit apa namanya itu, riwayat jantung, meninggal dia. Jangan lantas kita klaim bisa jadi Allah ampun, bisa jadi tidak, dan kita tidak tahu, itu rahasia Allah. Nanti bisa saja kan ada orang nanti kita pikir dia mati dalam su'ul khatimah, kita bilang su'ul khatimah, oh nggak neraka itu. Kenapa? Matinya su'ul khatimah. Kita nggak sadar kalau dia mati memang melakukan dosa, tapi bukan dosa syirik. Kembali ke ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Contoh dia tanya, Ustaz, bagaimana hukum wanita yang berzina kemudian hamil lantas meninggal, boleh nggak kita salatkan? Kenapa nggak boleh? Salatkan saja. Dia muslimah, tapi dosanya biar urusan Allah. Dosanya biar urusan Allah. Karena bisa jadi Allah ampunkan, atau bisa jadi tidak Allah ampunkan. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak ada hak malah. Allah. Bisa jadi dia diperkosa misalnya. Ya, diperkosa. Kan nggak mungkin dia bocorkan rahasia, saya diperkosa orang. Dia hamil dia. Lantas ketika melahirkan nggak ada ayah dia. Orang menuduh dia penzina. Lantas ketika dia melahirkan meninggal dia. Udah kita katakan dia, jelek kali matinya, apa? Hasil anak dari berzina. Ya, insyaallah. Jadi bab ini sudah habis, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan masuk bab yang ke-20. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.